Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Sapitri dari kelas L2 dengan NIM 0805 1382429080. Saya akan membuat laporan video akustik kelautan dengan materi pengenalan EcoView dan pengenalan EcoView dan pengolahan data akustik untuk identifikasi pendugaan kelimpahan plankton. Nah, di sini kita akan menggunakan tiga software yaitu ada ArcGIS, ada Excel, dan ada EcoView. Nah, di sini EcoView, jika sudah masuk ke software EcoView, kita ke File, klik New. Nah, di sini kita add data, kita masukkan data yang sudah diberikan kemarin. Kita masukkan tiga data ini. Kita open. Nah, lalu jika sudah dimasukkan, kita ke Ecogram. Kita perbesar. Lalu kita pergi ke variable properties. Nah, jika sudah seperti ini, untuk di bagian data kita apply semua. Lalu kita ke display, di mana ini kita buat jadi min 50. Ini kita buat jadi 50 dan ini kita ubah jadi 48,46. Lalu kita ke grid. Di sini kita ubah jadi ping number, kemudian untuk di sini kita ubah jadi depth, dan untuk depth-nya itu kita ubah jadi 10. Lalu kita pergi ke calibration, untuk from first ping ini kita ubah jadi manual, lalu kita ke kalkulator, kemudian untuk nilai absorpsi koefisien ini kita copy. Lalu ke kalkulator lagi untuk sound speed-nya juga kita copy. Nah, kemudian kita apply, lalu kita klik OK. Nah, lalu di sini kita akan mendigitasi, di mana kita akan ke rectangle ini. Lalu langsung saja kita digitasi sampai 1500. Nah, jika sudah didigitasi sampai 1500, itu kita klik L, lalu kita namahi dasar. Lalu klik OK. Nah, lalu setelah muncul garis hijau seperti ini, kita ke variable properties lagi, kemudian kita ke data. Untuk TS ini kita ubah jadi 100. Nah, kita ubah jadi negatif 100, lalu kita ke eh, display. Nah, di sini kita ubah ini jadi 100. Nah, lalu untuk bagian color display itu kita ubah jadi 20. Nah, kalau di sini kita ubah jadi 40. Nah, kemudian kita ke grid. Untuk depth-nya ini kita ubah jadi 2. Lalu kita apply. Dan kita klik OK. Nah, lalu kita akan ngerectangle sampai ke bawah ada perairan 2 meter. Jadi, kita bakal rectangle garis-garis ini sampai bawah situ. Jadi, caranya kita pergi ke tanda panah yang di rectangle tadi. Lalu kita ke editable line. Untuk
ini kita bikin line 2. Lalu, nah di sini kita akan ngerectangle sampai di bawah dasar 2 meter. Lalu kita ke editing, new editable line. Lalu kita klik yang exiting line. Kemudian untuk nilai linear function ini kita buat min 2. Kemudian untuk span gaps-nya kita uncentang. Lalu kita klik OK. Nah, maka dia akan muncul garis seperti tadi dan lakukan hal yang sama sampai kedalaman 2 meter. Nah, setelah sampai di kedalaman 2, langsung saja kita masuk ke aplikasi Excel. Lalu kita masuk ke Excel, di mana di sini kita buat eh, sudah ada nilai rentangnya dari 100 sampai 1500, kemudian ada XY, SP min awal, TS rata-rata, sigma BS, SP min rata-rata, SV linear, dan PPS M3. Nah, kemudian kita akan mencari nilai XY, di mana nilai XY ini kita dapat dari EcoView. Untuk caranya itu, di mana untuk nilai X itu kita lihat dari EcoView, caranya itu kita klik bagian rentang 0 sampai 100. Nah, kita lihat di sini nilainya untuk yang X itu 11,76. Jadi untuk rumusnya itu kita masukkan sama dengan buka kurung 105 ditambah buka kurung 11,765 dibagi 60 tutup kurung 2 kali lalu enter. Kemudian nilai Y untuk nilai Y itu sama, kita klik kanan ke rentang 0 sampai 100, lalu kita lihat di situ nilainya 40,0062, maka di sini kita masukkan nilainya dengan rumus sama dengan buka kurung 5 ditambah buka kurung 40,062 bagi 60 ditutup kurung 2 kali lalu enter. Dan lalu maka hasilnya akan seperti ini. Lalu lakukan hal yang sama eh, pada rentang sampai 1500. Nah, lalu untuk mencari nilai SV min awal, itu kita kembali ke EcoView, lalu kita cari rentang 0 sampai 100, kemudian kita klik kanan, kita ke variable properties, lalu di sini kita ubah menjadi line 7, lalu untuk ini kita ubah jadi dasar. Nah, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik kanan ke integer cell. Maka kita salin untuk nilai SP min awal itu yang bagian ini. Kita salin lalu masuk ke Excel. Lalu kita salin ke sini. Nah, untuk SP min awalnya itu tadi nilainya min 86,85. Lalu untuk SP min akhir itu sama ke EcoView tadi. Nah, lalu untuk SP min akhir itu kita ke variabel properties seperti tadi. Lalu ini kita pilih SP dan ini kita pilih line 6. Nah, kita klik OK. Lalu ke rectangle tadi kita ke integer cell. Nah, nilai ini kita salin lalu kita masukkan ke SP min akhir.
Ini. Hmm. Lalu lakukan hal yang sama sampai kedalaman 1.500. Nah, kemudian jika sudah disimpan dalam bentuk, kemudian jika sudah dibuat perhitungan X dan Y, kemudian kita bakal buat dokumen baru, blank dokumen baru di Excel. Nah, kita pisahkan untuk kita ambil data X dan Y, kemudian data PPSV, lalu kita simpan dalam format Excel 1997-2003, lalu kita masuk ke ArcGIS. Nah, di ArcGIS kita add ID Kamu SHP Indo, kemudian kita ke add data XY, kemudian kita masukkan data yang sudah kita simpan tadi. Ini yang dalam bentuk 97/2003. Nah, maka akan muncul X dan Y. Kemudian, kemudian untuk bagian ini kita pilih PPSP, lalu kita ke edit, pilih WGS 1984, lalu oke, kita klik oke dan oke. Maka akan muncul titik identifikasi plankton di daerah Pahawang. Nah, lalu di sini kita klik kanan, kita ke properties, lalu kemudian kita di sini tadi untuk datanya kita klik kanan, kita ke properties, lalu kita ke simbol G quantities, lalu kita pilih VSV dan buat klasifikasinya itu jadi 5, lalu oke. Nah, untuk ini kita bisa ubah simbolnya, maka ini adalah hasil dari kelimpahan plankton ini adalah eh, kelimpahan plankton di Pulau Pangwang. Kita akan melakukan layout. Maka ini hasil dari peta kerapatan plankton di Pulau Pangwang eh, yang sudah di layout. Mungkin itu saja video pengolahan identifikasi kelimpahan plankton dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.